Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar teknik membaca SI3R. Yang pertama survei, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat riset, dan yang kelima adalah review. Nah, yang pertama akan survei. Survei itu berarti melihat judul, terus melihat gambar, melihat secara fisik dari teks tersebut. Coba sekarang Reno melihat keseluruhan dari teksnya. Judulnya dilihat, nah terus gambarnya. Nah sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu question. Nah sekarang lihat keseluruhan teksnya, kira-kira apa sih yang membuat Reno bertanya-tanya tentang teks tersebut. Dilihat. Dan apa yang ingin diketahui oleh Reno tentang teks tersebut. Sudah? Nah, sudah mendapatkan pertanyaan Reno. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu read. Read itu berarti membaca keseluruhan dari teks tersebut. Sekarang Reno boleh membaca teksnya. Kain batik merupakan karya seni Nusantara yang dihasilkan dari kebudayaan daerah, khususnya di Jawa Tengah dan Bali. Kota seperti Cirebon, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Beringan, dan Madura terkenal sebagai daerah penghasil batik. Walaupun teknik yang diterapkan sama, namun kain batik dari beberapa daerah merupakan corak dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu prisma, prisma, dan biru. Prisma adalah motif yang paling baik, halus, dan harganya mahal. Motif prisma bisa disebut kain halus yang ditulis batik yang bagus. Diperlukan proses yang panjang. Penawaran motif-motif batik diperoleh dengan cara menyelup, di samping itu juga dengan menutupi bagian-bagian tertentu dengan lilin atau malam. Malam dibuat dari bahan-bahan seperti dorokem, daman, lemak sapi, malam luruh, dan malam botek. Malam dapat dibeli di kota. Bumbu batik warna untuk membuat batik tradisional terdiri atas weda dan soga. Weda adalah pewarna biru yang diolah dari bahan-bahan mentah. Beres dan gawo matang yang diolah dari bahan-bahan kayu, lika atau kulit kayu, soga, kayu tinggi, kayu tanggeran, dan bunga somba. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu riset. Riset adalah menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari yang Reno buat tadi ya, dari teks tersebut. Nah, sekarang saya akan bertanya, tadi judulnya apa? Kain batik. Kain batik, ada berapa paragraf? Coba, ada berapa paragraf? Ada tiga. Nah, terus dari isinya itu kira-kira menjelaskan tentang apa ya? Pembuatan kain batik. Nah, terus sekarang apa saja kira-kira jenis kain yang bisa dijadikan batik jenisnya? Dari mori. Dari mori. Nah, terus apa lagi? Ada 3 macam, yaitu prisma dan biru. Nah iya, terus sekarang dari kain batik itu kan membuatnya menggunakan teknik apa tadi, kayak lilin gitu kan, dia celup. Nah, dari paragraf berapakah yang berisi tentang bahan dasar pembuatan lilin? Paragraf berapa? Ketiga. Coba disebutkan apa saja pembuatan dari lilin tersebut. Mencelup di samping pinggang, menutupi bagian-bagian tertentu dengan lilin atau malam. Nah, malam itu terbuat dari apa? Dari bahan seperti jagung sama lemak sapi. Nah iya,
sekarang kita masuk ke tadi Reno kan membuat pertanyaan apakah menemukan jawabannya di dalam teks ini. Menemukan. Nah, terus kira-kira benar tidak jawabannya dari apa yang Reno tanyakan tadi? Benar. Jadi, nah seperti itu teknik SQ3R. Jadi kita sebelum membaca kita perlu apa tadi? Melihat judulnya, melihat gambarnya, dan kira-kira mengetahui kira-kira apa sih isi dari teks tersebut. Nah, terus Reno membuat pertanyaan tentang apa yang ingin Reno ketahui. Terus Reno cari jawabannya sendiri dari teks tersebut, dan ternyata teknik itu mudah atau sulit? Mudah. Jadi kita paham apa isi dari teksnya ini.